yang kesembilan adalah mudah memaafkan. Jangan merasa malas dan susah dalam memaafkan kesalahan orang lain. Karena terdapat kelegaan dan ketenangan dalam diri kita untuk memaafkan kesalahan yang dilakukan oleh orang lain. Dan yang ke-10 adalah hindarkan permusuhan. Jangan menganggap orang yang berbeda dengan pendapat kita sebagai lawan. Karena sesungguhnya dia tetap saudara kita. Jangan dengan menggunakan filosofi, satu gerbong kereta api cepat, siapa yang ada di hadapan kita, kita tabrak. Siapa yang akan mengganggu kita, akan kita lemparkan keluar. Dan siapa yang terlambat akan kita tinggalkan. Jangan anggap bahwa kehidupan orang yang di sekitar adalah musuh kita. Karena sesungguhnya orang yang memandang orang yang tidak sama dengan dirinya adalah musuh. Dia akan tersiksa dengan pikiran-pikiran buruknya. Semoga kita, alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lid-dinil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Para pemirsa Suluh Berkah Channel, selamat jumpa pada tayangan konten dari Suluh Berkah Channel. Hari ini saya akan menyampaikan renungan hari ini dengan judul bagaimana cara agar kita tetap hidup bahagia. Setiap orang pasti menginginkan hidupnya bahagia. Sebuah kehidupan yang merasa lega, nyaman, tanpa merasa takut dan khawatir. Takut dengan apapun, khawatir dengan apapun. Kemana-mana merasa senang, tanpa ada beban sedikit pun. Kemana-mana merasa bebas, tanpa ada yang dicurigai. Keseluruhan tercukupi, lahir batin, jiwa raga merasa lega. Itulah bahagia. Sekarang, bagaimana cara kita agar kita memperoleh hidup yang bahagia itu? Paling tidak ada beberapa resep. Resep yang pertama, bahwa orang yang hidup bahagia tidak membenci. Jangan sekali-kali tertanam di dalam diri kita ini membenci seseorang karena dia lebih baik dari kita. Walaupun dia berbuat kesalahan kepada kita, tetapi tetap kita doakan dia untuk berubah dan menjadi baik. Dalam posisi apapun, menghindarkan diri untuk membenci apapun dan siapapun. Yang kedua, resep yang kedua, cara yang kedua, tidak mudah berkeluh kesah. Karena manusia innal insana khuliqa halu'a. Manusia diciptakan suka berkeluh kesah. Karena itulah hindarkan berkeluh kesah. Karena apa yang kita alami adalah sebuah proses. Segala sesuatu itu tidak seperti sulap. Semuanya berproses. Untuk apa? Untuk kita menjadi lebih dewasa dalam banyak hal. Sebaliknya, kita perlu memperbanyak berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan ketabahan buat hidup dan diri kita. Cara yang ketiga adalah, untuk hidup bahagia adalah hidup sederhana. Hidup sederhana walaupun punya kedudukan tinggi dan harta melimpah ruah. Karena apa yang kita terima, semuanya adalah titipan. Jikalau kita akan berpacu dengan gaya hidup, manusia tidak pernah puas dengan apapun yang diterima. Jalan satu-satunya adalah tetap hidup sederhana dan bersahaja. Cara yang keempat adalah berprasangka baik. Senantiasa berpikir positif meskipun kerap ditimpa musibah. Karena dari setiap persoalan kita dapat merasakan bahwa Allah tidak pernah memberikan cobaan melebihi kekuatan kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan memberikan ujian dan cobaan di luar batas kemampuan kita. Cara yang kelima
selalu tersenyum. Senyumlah walaupun hati terluka. Karena hinaan orang dengan satu pemahaman bahwa kita mengampuni dia karena dia tidak tahu apa yang dia katakan kepada kita, bahwa yang dia katakan itu sebetulnya adalah tidak baik. Tapi keburukan yang dilakukan oleh orang lain, ketidakbaikan yang dilakukan oleh orang lain, tetap kita terima dengan tersenyum. Karena orang yang berbuat buruk pada kita, dia telah memberikan kebaikan buat kita. Yang keenam adalah selalu memberi, gemar memberi dan berbagi, walaupun kita tidak berlebih, karena kita sesungguhnya bendahara Allah di dunia ini. Yang ketujuh, berdoa tanpa sepengetahuan mereka. Karena itulah setiap selesai sholat, kita senantiasa disunahkan untuk astaghfirullahaladzim li wali walidayya wali ashabil huquqil wajibati alayya wali jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Adalah sebuah doa permohonan kepada Allah, mohon ampun atas dosa yang kita lakukan, dosa yang dilakukan oleh kedua orang kita, dosa yang dilakukan oleh sahabat-sahabat karib kita, dosa yang dilakukan oleh muslimin, mukminin, baik mereka yang masih hidup maupun yang tidak ada. Berdoa tanpa sepengetahuan mereka. Resep yang ke-8, tidak dengki dan tidak iri. Jangan iri dan dengki dengan kekayaan dan kesuksesan teman-teman kita. Karena setiap orang menerima lebih dari apa yang diminta, dan menerima lebih akan diminta lebih dalam hidup ini. Sehingga kita tidak perlu iri. Karena setiap orang ada takarannya. Bahkan iyyakum wal hasada. Hati-hatilah kalian dengan hasad. Fa innal hasada, karena iri dengki itu yakulul hasanat, akan menghancurkan, akan menghabiskan, akan memakan kebaikan kita. Kama yakulun narul khatoba, seperti api yang melahap habis kayu-kayu yang ada di sekitarnya. Yang ke-10, yang ke-9 adalah mudah memaafkan. Jangan merasa malas dan susah dalam memaafkan kesalahan orang lain. Karena terdapat kelegaan dan ketenangan dalam diri kita untuk memaafkan kesalahan yang dilakukan oleh orang lain. Dan yang ke-10 adalah hindarkan permusuhan. Jangan menganggap orang yang berbeda dengan pendapat kita sebagai lawan. Karena sesungguhnya dia tetap saudara kita. Jangan dengan menggunakan filosofi, satu gerbong kereta api cepat, siapa yang ada di hadapan kita, kita tabrak. Siapa yang akan mengganggu kita, akan kita lemparkan keluar. Dan siapa yang terlambat akan kita tinggalkan. Jangan anggap bahwa kehidupan orang yang di sekitar adalah musuh kita. Karena sesungguhnya orang yang memandang orang yang tidak sama dengan dirinya adalah musuh, dia akan tersiksa dengan pikiran-pikiran buruknya. Semoga kita senantiasa memperbaiki ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan terus istiqomah bertutur kata, berpikir dan berbuat baik dan benar. Semoga kita menjadi lebih baik lagi dan lebih bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.